Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jual seragam, kepala sekolah di Tangerang Selatan diperiksa inspektorat. Mengisi Hari Anak Nasional, murid sekolah dasar diajak bermain permainan tradisional. Lapuk dimakan usia, pohon tumbang di Kota Serang timpa pengendara motor. Kasus jual beli seragam sekolah yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Ciledug Barat, Pamulang, Kota Tangerang Selatan berbuntut panjang. Tim Inspektorat Kota Tangerang Selatan memeriksa Kepala SD Negeri Ciledug Barat karena diduga terdapat pelanggaran. Selain memeriksa kepala sekolah, Inspektorat juga memanggil orang tua murid guna memastikan pemeriksaan berjalan secara adil dan transparan. Jika hasil pemeriksaan terbukti kepala sekolah menyalahi aturan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan merekomendasikan untuk diberi sanksi tegas. Secara aturan, di sekolah tidak ada lagi biaya yang dipungut ke orang tua murid dalam bentuk apapun. Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak Inspektorat. Kepala Sekolah SD Ciledug Barat, kami sudah manggil yang bersangkutan, sudah kami panggil, sudah kami minta keterangan, dan kami pun sudah menemui orang tua dari siswa tersebut. Kami sudah berkunjung ke sekolah, minta keterangan juga dari beberapa guru di sana, dan akhirnya kami memutuskan untuk melakukan pemeriksaan khusus. Kami sudah minta ke Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus untuk kasus yang terjadi di SD Negeri Ciledug Barat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa ada hasilnya. Artinya kami bisa memutuskan apa yang harus kami lakukan terhadap kepala sekolah tersebut. Sebelumnya, Kepala SD Negeri Ciledug Barat menjual seragam seharga 1,1 juta rupiah ke orang tua murid kelas 1 dan pindahan sekolah. Biaya tersebut mencakup baju muslim, batik, rompi, topi, dan beberapa atribut serta buku paket. Kemudian kepala sekolah meminta pembayaran seragam ditransfer langsung ke rekening pribadinya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Polisi terus menyelidiki pembunuhan wanita yang ditemukan dengan tangan terborgol di lahan kosong di Desa Cibogo, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang. Polisi telah menangkap 3 orang pelaku berinisial RRP, AP, dan IF. Mereka ditangkap di tempat berbeda di Tegal, Jawa Tengah, Serpong, dan Bogor, Jawa Barat. Tim Resmob di Treskrimum Polda Jaya melakukan reka ulang membawa seluruh pelaku mulai dari penemuan hingga eksekusi terhadap korban. Berdasarkan keterangan salah satu pelaku, yakni RRP yang merupakan mantan pacar korban, polisi menyimpulkan jika kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana. Sebelum membunuh korban, para pelaku juga sempat memperkosa korban. Sedangkan borgol yang digunakan merupakan milik orang tua salah satu pelaku yang merupakan petugas keamanan di daerah Jakarta Barat. Ya, pada hari ini tanggal 22 Juli 2025, kami dari Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya baru saja melaksanakan rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan berencana dan atau kasus pembunuhan yang didahului atau disertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP dan atau 339 KUHP dengan korban inisial APS dan 3 orang tersangka, di mana 1 orang tersangka masih di bawah umur atau anak
berhadapan hukum. Jasad berjenis kelamin perempuan yang belakangan diketahui bernama Amelia Putri Sari Devi ditemukan tertutup semak-semak dengan luka tusukan pada sejumlah anggota tubuh dan tangan terborgol. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Kemiskinan ekstrim masih banyak ditemui di Banten. Banyaknya kepala keluarga yang berpenghasilan rendah membuat mereka bertahan di rumah yang tidak layak huni. Seperti kondisi kehidupan Irna, seorang ibu rumah tangga warga kampung Sindang Sono, Desa Sindang Sari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. 3 tahun Pasutri dan kedua anaknya tinggal di gubuk bekas budidaya jamur yang kondisinya cukup memprihatinkan. Keluarga ini hanya mengandalkan pendapatan kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh serabutan di kebun milik orang dengan penghasilan tidak menentu dan hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Atapnya bocor dan tidak ada lantai ubin, belum lagi ketika malam tiba, mereka juga harus waspada ular berbisa yang kadang datang tiba-tiba. Irna mengaku belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, baik program Keluarga Harapan maupun bantuan pangan non-tunai. Sebelumnya emang ibu tinggal di mana? Rumah saudara. Di rumah saudara banyakan tinggal di sini. Nah, gimana perasaannya Bu selama 3 tahun tinggal di sini, Bu? Sedih, Sedihnya kenapa, Bu? atap bocor, terus banyak ular, anak sakit, Pak. Oh, kalau kehujanan itu ya? Iya, Pak. Ada angin kenceng. Terus anak nangis, Pak. Kalau malam kedinginan juga ya? Iya, kedinginan. Sedangkan pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Banten mengajukan perbaikan rumah layak huni pada tahun ini sebanyak 7.569 rumah, namun hanya bisa ditangani antara 35%. Verifikasi tahun ini sebanyak 313 rumah yang masuk pendataan Dinas Perkim Provinsi Banten. Kabupaten kota, kita sudah melakukan pendataan dengan seluruh kabupaten kota. Itu usulan yang masuk ke pemerintah Provinsi Banten, itu ada kurang lebih 7.569 tadi ya. Kemudian biasanya kalau kita lakukan verifikasi, itu hanya kurang lebih 30% sampai 35% yang bisa kita tangani. Jadi kalau target Renstra kita dari tahun 2026 sampai tahun 2030, itu hanya bisa menangani kurang lebih 2.578 unit rumah. Ya, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan target-target tersebut dan bisa menekan rumah-rumah yang tidak layak huni. Ya, untuk capaian kita dari 2018 sampai dengan 2024 itu khusus untuk penanganan rumah tidak layak huni, baik yang kemiskinan ekstrim maupun yang kawasan kumuh, itu sudah mencapai 1.168. Verifikasi dan pendataan hingga perbaikan rumah layak huni akan terus dilakukan secara bertahap hingga 2029 mendatang. Sedangkan sejak 2018 hingga 2024 sudah tercapai 1.186 unit rumah layak huni sehingga angka kemiskinan ekstrim di Banten bisa berkurang. Sajiwa Pratama dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kabupaten Lebak dan Kota Serang.